Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imran Daeng Bora, stambuk 2018-10453, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar. Saya ingin menyelesaikan tugas manajemen Bank Sentral dan OJK dengan tugas kebijakan OJK selama era COVID-19. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah meliris 11 kebijakan stimulus untuk menjaga stabilitas keuangan pada masa pandemi COVID-19. Ke-11 kebijakan itu bertujuan untuk meredam dampak COVID-19 terhadap industri jasa keuangan dan perekonomian nasional pada umumnya. Ke-11 kebijakan yang dirilis OJK itu meliputi 3 kebijakan stimulus perbankan, 5 kebijakan stimulus pasar modal, 2 kebijakan industri keuangan non-bank atau IKNB, dan 1 kebijakan yang berlaku untuk semua industri jasa keuangan. Berikut 11 kebijakan stimulus yang dirilis OJK. Yang pertama, kebijakan stimulus perbankan. 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan kontrasilikal dampak penyebaran coronavirus di CAC 2019 pada 16 Maret 2020. POJK ini mengatur relaksasi atas restrukturisasi kredit kepada debitur yang terdampak penyebaran COVID-19 bagi baik perorangan, UMKM maupun koperasi. Skema restrukturisasi diserahkan kepada masing-masing bank sesuai dengan kebutuhan debitur dan kemampuan bank dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Sejak dikeluarkan hingga 6 Juli 2020 tercatat restrukturisasi kredit perbankan telah mencapai Rp 769,55 triliun dari 6,72 juta debitur. Dari jumlah itu, nilai restrukturisasi UMKM mencapai Rp 326,38 triliun yang berasal dari 5,41 debitur. Selanjutnya, non-UMKM dengan nilai restrukturisasi Rp 443,17 triliun dengan jumlah debitur 1,31 juta. Adapun untuk perusahaan pembiayaan per 7 Juli 2020, OJK mencatat sebanyak 3,89 juta kontrak restrukturisasi telah disetujui dengan total mencapai Rp 141,45 triliun. Yang kedua, POJK nomor 18/POJK.03/2020 tentang perintah tertulis untuk penanganan permasalahan bank pada tanggal 21 April 2020. POJK ini mengatur kewenangan OJK memberikan perintah tertulis untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambil alihan, dan atau integritas mau menerima P3I yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah kondisi terjadinya pandemi coronavirus di CAC 19 atau COVID-19 dan menghadap ancaman krisis ekonomi dan stabilitas sistem keuangan. Yang ketiga, POJK nomor 34/POJK.03/2020 tentang kebijakan bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah sebagai dampak penyebaran COVID virus di CAC 2019 pada 2 Juni 2020. Ketentuan ini memberikan relaksasi bagi BPR dan BPRS pada masa COVID-19 dengan meringankan penghitungan penyisihan penghapusan aset produktif umum, nilai
agunan yang diambil alih sebagai faktor pengurangan modal inti dalam perhitungan kewajiban pemenuhan modal minimum dan penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antara bank. Kebijakan yang kedua, kebijakan stimulus pasar modal. Yang pertama, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 3 garing SEOJK titik 04 garing 2020 tentang kondisi lain sebagai kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan dalam pelaksanaan pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh emiten atau perusahaan publik pada 9 Maret 2020. Surat edaran OJK kepada para emiten dan perusahaan publik ini mengatur pelaksanaan buyback atau pembelian kembali sahamnya berdasarkan mekanisme yang diatur dalam POJK nomor 2 garing POJK titik 04 garing 2013. Total keseluruhan pembelian kembali ditetapkan paling banyak 20% dari modal di store dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar adalah 7,5% modal di store. Yang kedua, POJK nomor 15 garing POJK titik 04 garing 2020 tentang rencana penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka pada 20 April 2020. Ketentuan ini mengatur penyelenggaraan rapat umum pemegang saham atau RUPS dapat dilakukan secara elektronik sebagai upaya mengurangi penyebaran pandemi COVID-19. RUPS dapat dilangsungkan jika dihadirkan oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit setengah bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar perusahaan tersebut menentukan jumlah quorum yang lebih besar. Yang ketiga, POJK nomor 16 garing POJK 04 garing 2020 tentang pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka secara elektronik pada 20 April 2020. POJK ini mengatur teknis pelaksanaan elektronik rapat umum pemegang saham sehingga bisa berjalan secara efektif dan efisien serta mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan. Elektronik rapat umum pemegang saham atau sistem yang disediakan oleh perusahaan terbuka memungkinkan semua peserta berpartisipasi dan berinteraksi dalam rapat umum pemegang saham. Yang keempat, POJK nomor 17 garing POJK titik 04 garing 2020 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha pada 20 April 2020. POJK ini untuk menyempurnakan definisi dan prosedur transaksi material, memperjelas substansi pengaturan dan meningkatkan efektivitas pengaturan dalam rangka peningkatan perlindungan pemegang saham publik dan kualitas keterbukaan informasi dalam transaksi material dan perubahan kegiatan usaha. Yang kelima, POJK nomor 37 garing POJK titik 04 garing 2020 tentang tata cara pengecualian pemenuhan prinsip keterbukaan bagi emiten dan perusahaan publik yang merupakan lembaga jasa keuangan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan pada 10 Juni 2020. POJK ini bertujuan untuk memberikan
pengecualian bagi pelaksanaan prinsip keterbukaan di pasar modal bagi emiten dan perusahaan publik yang merupakan lembaga jasa keuangan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan serta menciptakan stabilitas sistem keuangan. Kebijakan pada industri keuangan non-bank atau IKNB. POJK nomor 14/POJK.05/2020 tentang kebijakan kontrasilikal dampak penyebaran coronavirus di CAC 2019 bagi lembaga jasa keuangan non-bank atau LJKNB pada 14 Maret 2020. POJK ini merupakan kebijakan stimulus yang diberikan OJK bagi IKNB yang diharapkan bisa menjaga stabilitas industri keuangan non-bank dan memberikan keringanan bagi para debitur, khususnya perusahaan pembiayaan dan nilai di bawah 10 miliar. POJK nomor 40/2/POJK.05/2020 tentang perintah tertulis untuk penanganan permasalahan lembaga jasa keuangan non-bank pada 18 Juni 2020. Selain kebijakan untuk masing-masing sektor, OJK juga mengeluarkan POJK yang berlaku bagi semua sektor jasa keuangan di masa pandemi COVID-19, yaitu POJK nomor 36/POJK.02/2020 tentang perubahan ketiga atas POJK nomor 4/POJK.04/2020 tentang tata cara penagihan sanksi berupa denda di sektor jasa keuangan pada tanggal 2 Juni 2020. POJK ini menetapkan pemberian relaksasi kepada para pelaku industri jasa keuangan atas keterlambatan pembayaran sanksi administratif berupa denda atau bunga dalam keadaan tertentu darurat bencana akibat penyebaran wabah COVID-19 di Indonesia. Sekian, mungkin itu saja kebijakan OJK selama era COVID-19 yang saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.